Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ini ya, sebelum saya jelaskan juga saya ketawa gitu ya. Ya lucu aja sebenarnya sih ya. Ini dari moderator kita Mary Snap ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk keterangannya ya dari Mary Snap. Visi misi Pi sangat jelas sekali bahwa Pi adalah cryptocurrency, bukan uang digital. Misi kami membangun platform cryptocurrency dan kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang-orang biasa. Visi kami membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Sumber minepi.com atau di white paper ya. Lalu kalau kita jelajahi untuk aplikasi Pi di Play Store ya, sangat jelas di sini tertulis ya. Oke, kita lihat di bagian bawah ini. Kata pengantar, saat dunia menjadi semakin digital, currency adalah langkah alami berikutnya dalam evolusi uang. Pi adalah mata uang digital pertama untuk orang biasa, mewakili langkah maju yang besar dalam adopsi cryptocurrency di seluruh dunia. Misi kami membangun cryptocurrency dan platform kontrak pintar yang diamankan dan dioperasikan oleh orang-orang biasa. Visi kami membangun pasar peer-to-peer paling inklusif di dunia didorong oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Penafian untuk pembaca yang lebih mahir karena misi Pi adalah untuk seinklusif mungkin. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan pemula blockchain kami ke lubang kelinci. Oke. Ya, tapi setelah kita cari tahu di aplikasi di aplikasi Pi Network ya. Oke, mohon maaf. Setelah kita cari tahu ya keterangan di aplikasi Pi Network yang ada di Play Store, di sini sudah sangat jelas terlihat keterangannya mata uang digital inklusif. Maksudnya tentang aplikasi Pi. Mata uang digital inklusif. Pi adalah mata uang digital baru. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengakses dan menumbuhkan kepemilikan Pi Anda dan berfungsi sebagai dompet untuk menghost aset digital Anda. Pi terbagi rata, ramah lingkungan dan menggunakan daya baterai minimal ya. Jadi kalau kalian misalnya mengundang teman ya dengan dengan link undangan kalian, itu akan tertulis di situ Pi adalah mata uang digital baru ya. Itu sudah sangat jelas ya. Jadi terkait white paper itu bisa saja sewaktu-waktu berubah ya, sesuai apa yang terjadi, apa yang digunakan oleh para pioners ya untuk penggunaan Pi ini seperti apa. Tentu di white paper ke depan juga akan berubah ya. Karena kita bisa lihat bagaimana pioners dalam menghargai Pi coin ya, dalam menggunakan Pi coin gitu ya pada saat ini, yaitu sebagai alat bayar, sebagai uang ya, bukan sebagai cryptocurrency yang ditradingkan gitu ya. Jadi Mary Snap ini ya, Mary Snap ini ya dia ini ya mentang-mentang dia sebagai moderator dia bikin kayak beginian ya. Mungkin dia nggak terima dengan edukasi saya kepada para pioners semua ya. Dan dia nggak terima ini berdasarkan bahwa barangnya mungkin udah banyak nggak laku gitu ya. Yang mana dia jual dengan satu Pi coinnya itu sama dengan Rp5.000 dia hargai gitu ya. Tetapi karena adanya konten kreator atau YouTuber seperti saya sekarang udah nggak laku lagi gitu ya, nggak ada lagi pioners yang mau beli mungkin, makanya dia saking gimana gitu ya, ya lucu aja ya bikin kayak beginian gitu ya. Sedangkan kita kan harus melihat secara fakta aja ya, secara realistisnya aja bagaimana perkembangan Pi coin di luar negeri sampai dengan di Indonesia. Kita sudah sama-sama tahu ya, barter ya, sebenarnya itu sebagai pembayaran. Pi coin ini digunakan sebagai uang, sebagai alat bayar, kurang lebih begitu ya. Ya.
bukan cryptocurrency trading yang ditradingkan ke bursa ya, yang kadang harganya berfluktuasi, atau maksud saya berfluktuasi tinggi, yang mana kadang naik, yang mana kadang turun gitu. Enggak ya. Picoin ini digunakan sebagai alat bayar, sama halnya kurang lebih seperti dolar gitu ya. Seperti dolar. Dan kedepannya Indonesia memang juga nggak terima dolar sebagai alat pembayaran. Begitupun maksud saya dengan Picoin sebagai alat pembayaran. Karena di Indonesia yang resmi hanya yang resmi hanya uang digital rupiah ya, uang digital rupiah ataupun uang rupiah dalam bentuk kertas. Itu saja yang berlaku di Indonesia ya. Tapi Picoin ini kemungkinan bisa saja menggantikan dolar ke depannya ya, itu bisa saja. Atau dia juga berjalan seperti uang digital yang digunakan di antar negara di luar negeri ya, dan dolar pun tetap berjalan juga, tetapi kemungkinan besar dolar ini bisa-bisa hancur juga ya kalau Picoin ini sebagai uang digital dunia ya. Kemungkinan besar dolar akan hancur dan benar-benar akan digantikan dengan Picoin ya. Itu secara penilaian saya bagaimana dari perkembangan Pi Network juga ya, dari apa yang banyak digunakan sekarang oleh orang luar negeri ya, khususnya para pionas. Picoin ini sudah digunakan sebagai alat bayar di luar negeri ya, sebagai uang. Oke, jadi bukan sebagai cryptocurrency yang ditradingkan di bursa atau exchange ya. Jadi Mary Snap ini janganlah ya seperti itu ya. Cuman demi keserakahan Anda, cuma demi perut Anda sendiri, nggak usahlah bikin kayak beginian ya. Bikin saya ketawa gitu ya. Udah jelas-jelas Picoin secara penggunaannya saja sebagai uang, sebagai alat bayar ya. Ini disama-samain sama cryptocurrency. Mengenai white paper itu akan dirubah ke depannya menyesuaikan dengan daya guna, dengan cara penggunaan Picoin ini ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi nggak bisa diambil patokan white paper sekarang ya, karena kita masih di enclosed mainnet ya. Nih, Jack Liu aja, seorang pemegang Bitcoin terkenal, ingin merubah namanya menjadi jackliu.p ya, Jack Liu P, bukan Jack Liu BTC lagi ya. Dia pun juga mendukung nilai konsensus global. Ini bukan orang biasa loh, orang terpelajar ya. Itu Mary Snap saya nggak tahu juga dia tingkatan apa ya. Dia apakah seorang pakar kripto atau apa, saya kurang tahu. Yang saya tahu Mary Snap ini hanya orang biasa saja yang memang ya beruntung saja dia jadi penambang di awal, makanya dia diangkat menjadi moderator. Itu saja sih keuntungan dia. Sebenarnya kurang lebih aja dia ini seperti pioner pada umumnya. Cuman perbedaannya hanya satu tingkat doang sama kita ya. Dia cuma diangkat istilahnya ya sebagai mandor, kurang lebih begitu ya. Kalau dalam perusahaan mungkin ya sebagai mandornya gitulah ya. Jadi nggak ada kuasa apa-apa dia ini ya, hanya karena dia penambang awal dan diangkat jadi moderator, itu saja. Yang bisa kita ambil patokan dan bisa kita percaya hanyalah pihak core team. Pihak core team pernah menyatakan nilai Picoin itu tergantung dari apa yang disepakati para pioners ya. Nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Picoin ke depannya ya. Kalau cryptocurrency pada umumnya kan di awal itu harus harganya dengan harga yang murah. Kalau Picoin enggak. Di awal open mainnet harganya akan sangat berkelas karena dia adalah uang digital ya, bukan cryptocurrency. Oke. Jadi sudah jelas Picoin adalah uang digital, tidak ada bantahan lagi. Menurut saya tidak perlu dibantah lagi lah ya. Itulah Picoin sebenarnya. Jadi siapa yang Anda percaya, moderator atau core team? Kalau saya sih milihnya core team ya, karena core team yang menciptakan perusahaan ini, bukan moderator ya. Karena core team yang pemilik proyek Pi Network, bukan moderator ya. Jadi ya lucu aja kalau kalian sampai berpatokan dengan moderator, atau kalian lebih percaya sama moderator ya.
Mungkin ini saja yang bisa saya informasikan, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.